Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan dari Allah. Jemaat yang terkasih, dalam dunia ini banyak orang menyukai kehebatan dan selalu menonjolkan kekuatan daripada kelemahan yang ada. Orang sangat suka dan sangat menyukai menonjolkan kekuatan dalam dirinya serta menutupi kelemahan di dalam dirinya. Segala kelemahan selalu dihindari dan ditutupi dari banyak orang. Namun kenyataannya adalah bahwa kelemahan kita itu tidak bisa dihindari atau ditutupi. Ada begitu banyak keterbatasan kelemahan yang kita miliki. Keterbatasan dan kelemahan itu muncul dari dalam diri kita dan juga dari luar kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih, Alkitab mengajarkan prinsip hidup yang baik buat kita. Kelemahan tidak perlu disembunyikan. Justru dalam kelemahan kekuatan Tuhan dinyatakan. Ada pengharapan di dalam kelemahan kita. Jemaat yang terkasih, sekarang bagaimana kita seharusnya memandang kekuatan dan kelemahan di dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang kita baca ini merupakan bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus yang akan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya kita memandang kekuatan dan kelemahan di dalam kehidupan kita. Di sini Paulus menjelaskan bahwa jemaat Korintus, dia katakan bahwa harta yang sangat berharga berada dalam tanah liat. Harta di sini menggambarkan tentang terang pengetahuan dari kemuliaan Tuhan nampak pada wajah Kristus. Tentu harta tersebut sangat berharga dan sangat mulia karena harta tersebut berasal dari Allah. Namun harta yang berharga tersebut dikemas melalui bejana tanah liat. Nah, jemaat yang terkasih, penggambaran bejana tanah liat di sini menggambarkan tentang ketidakberhargaan kita. Sebuah hal yang dikontraskan antara harta yang berharga dengan bejana tanah liat yang tidak berharga. Jemaat yang terkasih, di sini Paulus ingin menyampaikan bahwa dirinya hanyalah sebuah tanah liat yang tidak berharga, tetapi dibalut oleh kemuliaan Kristus yang begitu berharga. Paulus menyatakan bahwa dia adalah seorang yang lemah, namun berisi harta yang begitu berharga karena ada Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena harta itulah Paulus yang lemah ini menjadi kuat menghadapi setiap persoalan di dalam pelayanannya. Paulus menyadari bahwa setiap berita Injil yang ia sampaikan dikuatkan oleh harta yang ia miliki, yaitu Kristus. Kristus menguatkan dia menghadapi setiap rintangan yang ia hadapi. Oleh karena itu, Paulus selalu katakan bahwa sebab dalam kelemahan Paulus, kemuliaan Kristus menjadi nampak. Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan, dengan mengakui dan menceritakan kelemahan-kelemahannya, Paulus ingin menegaskan kekuatan dari Allah yang melimpah, yang terus bekerja di dalam dirinya. Memuliakan Allah tidak bisa berjalan beriringan dengan memuliakan diri sendiri. Kita menonjolkan kekuatan Allah dengan menonjolkan kelemahan diri kita. Kelemahan diri kita di bawah dan kekuatan Allah di atas. Kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Allah, dan Paulus sangat menyadari ini. Jemaat yang terkasih, dia telah melalui ujian keputusasaan dalam pelayanan sehingga dia benar-benar mengalami kekuatan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, dengan semua kelemahan yang ada, dia justru bisa berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Nah, sekarang bagaimana dengan setiap kita dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi? Apakah
kita mau tetap menyombongkan diri kita dan mengagungkan kekuatan kita, lalu menyembunyikan setiap kelemahan yang ada dalam diri kita, ataukah kita mau sadar bahwa kita lemah dan kita membutuhkan kekuatan daripada Allah. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Kristus. Kita mau sadar bahwa kita hanyalah tanah liat. Kristus adalah harta berharga di dalam kehidupan kita yang memberikan kita kekuatan di dalam semua proses kehidupan kita. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan firman-Nya. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih ketika kami lemah, kami mau sadar bahwa ada kekuatan baru yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa kuat menghadapi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau terus berharap, bersandar kepada Tuhan yang berharga itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.